Salah satu hal yang bagi saya menarik dari Baudrillard ini adalah bagaimana dia itu mengaku sendiri. Saya ingin mencoba mengaitkan Baudrillard dengan tradisi keilmuan secara genealogisnya ya. Antara Karl Marx, antara Marxisme dengan Baudrillard sendiri. Eh, Baudrillard ini secara terang-terangan mengatakan bahwasanya dia adalah seorang Marxisme meskipun kemudian dia itu mengkritik habis-habisan Marxisme. Jadi menarik dan kritiknya ini menarik dan saya rasa mudah dipahami ya bagi kita. Sangat mudah sekali saya rasa. Karena Baudrillard ini mengkritik salah satu tren yang terjadi pada eranya Karl Marx, di mana pada waktu itu adalah yang memiliki eksistensi itu adalah mereka yang bergerak di bidang produksi. Jadi mode produksi pada zamannya Karl Marx seperti yang dijelaskan tadi ya, saya rasa miripnya. Kemudian itu dibantah oleh Baudrillard, itu tidak bisa zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu bukan lagi kita eranya mode produksi, tapi hari ini kita adalah mode konsumsi. Jadi percuma kita memproduksi, kalau memproduksi banyak, kita memiliki uang banyak kalau istilahnya itu ya. Tapi kita dalam pola konsumsi kita masih minim, itu kita masih gak anggap dalam lingkungan sosial. Jadi kesimpulannya, kalau kata Baudrillard ini, saya mengkonsumsi maka saya ada. Jadi konsumsi ini adalah melampaui segalanya. Ini adalah salah satu identitas dari posmo. Dan saya lebih suka menyebutnya istilah dengan subjek objek daripada penanda dan petanda. Karena melalui subjek objek ini juga menjadi wajah peradaban posmo, di mana menurut posmo subjek itu sudah gak ada, semuanya beralih pada objek-objek bukan subjek objek. Itu juga ditunjukkan bagaimana kita kehilangan kontrol diri kita sebagai subjek ketika kita bertemu dengan tren budaya populer misalnya. Nah, ketika misalnya pola konsumsi ini melampaui segalanya di era posmo, seperti yang disebutkan oleh Baudrillard, apakah kemewahan konsumsi ini juga melampaui tradisi keilmuan juga? Apa juga terjadi dalam pola produksi pengetahuan juga? Karena kalau saya melihat dalam pola produksi dan konsumsi pengetahuan, itu bukan yang konsumsi yang punya eksistensi, malah yang memproduksi. Orang yang memproduksi pengetahuan, dia akan lebih dianggap memiliki status sosial yang tinggi daripada dia yang hanya mengkonsumsi. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah juga berlaku dalam tradisi keilmuan, dalam produksi pengetahuan dan konsumsi pengetahuan gitu. Oke, jadi pertanyaannya fundamental ya. Jadi apakah dalam tren dan rumusan yang dibawakan oleh Baudrillard bahwa pola konsumsi yang lebih hegemonik, yang lebih oke, yang lebih tren dalam aspek keilmuan itu juga berlaku pada ranah yang bersifat yang awalnya material itu berlaku juga pada ranah yang bersifat keilmuan. Karena memang kita tahu bahwa orang yang memproduksi ilmu pengetahuan itu lebih seksi daripada orang yang hanya mengkonsumsi. Itu pun nyicip. Iya kan kita nyicip aja nih. Nyicip ada aja. Tapi saya lebih condong dalam jawaban ini ya. Karena kalau nyicip itu dikatakan sebagai pola konsumsi. Saya pengen tanya dulu, teman-teman di sini sepakat nggak? Nyicip itu konsumsi? Nyicip ilmu? Kayak kita sekarang ini. Menurut kita, pemahaman kita bersama teman-teman yang di rumah juga. Iya, kita memproduksi apa mengkonsumsi nih? Karena kayak ada, saya mau tarik kayaknya ada batas biner antara produksi dan konsumsi. Karena ada logika-logika yang tidak bisa dinyahkan begitu saja. Gitu. Jadi soalnya kayak seseorang
eh, untuk memproduksi sesuatu, seseorang itu harus mengkonsumsi terlebih dahulu. Ya, harus mengkonsumsi terlebih dahulu. Kecuali sampean cuma nyicip. Jadi kalau teman-teman di sini dimanapun nanti sampean berada, merasa sudah mengkonsumsi ilmu pengetahuan tapi tidak bisa memproduksi sedikit pun, jangan merasa mengkonsumsi, sampean nyicip. Kan gitu ya, nyicip aja. Gak ada orang nyicip bisa BAB itu nggak bisa. Bisa ngeludah aja. Gitu aja. Namanya bintang 5 sih menurut saya. Gitu ya. Jadi secara sosial karena memang pembawaan kritikan dari Zhang Baudrillard ini memang khususnya terbawa ke dalam hal yang bersifat ekonomi dan sosiologi. Ini merupakan pendekatan baru, Kak. Kan jadi seksi kan. Seksinya di sini, pendekatan baru yang kita sampaikan. Berarti secara tidak langsung pada saat kita mengkonsumsi pikiran-pikiran Zhang Baudrillard, kita juga memproduksi meskipun tidak banyak, sama seperti saat kita makan. Saat kita makan, kita memproduksi dua hal. Yang pertama mendapatkan protein, vitamin, dan memproduksi beol. Meskipun banyakkan beolnya. Ya. Kita dikatakan memproduksi beol saat kita membahas pikiran pola pikir dari Zhang Baudrillard, dan kita hanya menyampaikan apa yang dia sampaikan saja tanpa ada refleksi-refleksi yang kita sampaikan, misalnya sampai ke tafsir tadi misalnya. Sampai ke hal-hal yang baru seperti ini. Kita memproduksi tai kan gitu ya. Iya, maksudnya sudah ada, sudah banyak. Nah, dalam aspek ilmu pengetahuan, memproduksi itu adalah tingkatan konsumsi yang paling maksimal dalam aspek ilmu pengetahuan, karena ini sudah di luar nalar yang bersifat material. Mengkonsumsi informasi, puncak kenikmatan kan dalam konsepsi ekonomi ada istilah maksimum utility. Maksimum utility itu adalah utilitas secara penuh yang bisa digapai saat kita memanfaatkan sesuatu itu secara penuh juga. Dan hal itu ujung-ujungnya puncak dari ilmu pengetahuan. Nah, mentok. Ya gitu ya. Jadi produksi itu memang secara jelas dan konkret pasti lebih keren, lebih hegemonik dan lebih dominan daripada konsumsi dalam ilmu pengetahuan. Kalau memproduksi itu bukan ilmu pengetahuan, itu ilmu penyesatan, Mbak Winda. Ada lagi. Makanya ada salah satu buku yang saya temukan di salah satu bazar buku waktu itu, berhentilah membaca berita. Ada buku itu saya lupa penulisnya, berhentilah membaca berita, saya baca-baca, oke, aksioma dan analisis yang disampaikan oke semua. Karena kenapa? Karena kalau sampai ingin mendapatkan berita yang benar, maka jadilah badan intelijen negara. Gitu. Karena berita-berita yang disampaikan itu berita-berita yang hyper semua. Makanya karena makan ini pemuda ini jadi ini, wah hype banget tuh kan gitu ya. Hollywood semua. Semuanya berdasarkan kepada ACC dari beberapa pihak, termasuk kalau kita pada berita-berita yang ada di Palestina sana. Saya yang tidak berdiri secara politis, saya berdiri secara kemanusiaan. Tapi sayangnya saya lagi duduk sekarang. Jadi saya duduk. Iya, duduk secara kemanusiaan. Jadi produksi itu memang puncak. Puncak ya. Kalau dalam produksi makanan, produksinya mah beol. Konsumsi produksinya beol sama vitamin. Nah, dalam ilmu pengetahuan, produksi ilmu pengetahuan itu puncak dari konsumsi. Konsumsi ilmu pengetahuan. Makanya nasihat-nasihat yang disampaikan oleh dosen-dosen S1, dalamin satu teori, dalam artian konsumsi teori tertentu yang pengen sampean dalami, terus konsumsi itu sampai maksimal, sampai pada saat itu sama seperti yang dilakukan oleh Zhang Baudrillard. Dia mengkonsumsi pengetahuan yang disampaikan oleh Marxis dari Karl Marx, dikonsumsi sampai tahapan maksimal, sampai akhirnya dia memproduksi ilmu pengetahuannya sendiri dalam menyanggah pendapat Karl Marx bagaimana mode of produksi itu sudah tidak berlaku lagi pada era postmodernisme. Karena konsumsi itu menjadi hal yang lebih seksi dan dominan. Ya wajar saja. Karena kita bukan orang yang kekurangan pada saat ini.
Bagaimana saat kita mengkonsumsi, orientasinya bukan kenyang lagi, tapi orientasinya adalah keren, ya kan gitu ya. Jadi kalau nggak Ventela nggak mau make ya Mas Nanang, kalau nggak Converse nggak mau make. Jadi penanda dan petanda itu sudah kehilangan. Jadi petanda dari sepatu itu adalah formal. Ibaratkan kalau dalam kita menggunakan mode of kebutuhan dari manusia kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan sekunder. Dalam mode konsumsi, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling fundamental yang secara ontologis mewakili petanda. Itu tahap 1 berarti ya. Kebutuhan yang kedua dah sekunder itu adalah yang tahap 2. Kalau bisa milih gitu. Nah, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang sudah lepas dari petanda makan itu kenyang kan. Kalau lapar maka makan. Nah, kebutuhan primer, konsumsi primer, secara kebutuhan primer, pendekatan primer, itu adalah kebutuhan yang memang untuk memenuhi unsur-unsur ontologis dari kenyang tadi. Kalau sekunder sudah sama, masih merujuk kepada konsep kenyang, tapi sudah ada seleranya. Saya mau kenyang tapi kenyangnya yang manis-manis. Saya mau kenyang tapi kenyang karena pecelan. Saya mau kenyangnya karena bakwan misalnya. Nah kalau tersier itu sudah lepas dari konsepsi petanda kenyang tadi, ya. Ya. Misalnya kita pergi ke Starbucks misalnya, ini bukan persoalan mindset. Jadi kalau orang pengen pergilah ke Starbucks karena di Starbucks ini persoalan mindset. Enggak, ini bukan persoalan mindset, ini persoalan penanda dan petanda. Ini penanda dan petanda. Orang-orang yang ke Starbucks itu bukan masalah persoalan mindset, masalah penanda dan petanda. Saat orang yang dengan secara sosial memiliki penanda yang sama, akan ada kedekatan secara psikologis. Sehingga boleh dong pinjam 100 buat bayar Starbucks. Biar pembangunan bangun terus, bolehlah pinjam 100 triliun. Gitu. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam konteks yang tersier, saat kita sudah makan, kita sudah terlepas dari hal-hal yang bersifat kenyang tadi. Ontologi makna petanda makan itu sebagai kenyang itu sudah hilang. Makanya saat kita masuk ke restoran-restoran mewah, restoran-restoran simulakra, mereka tidak menjual kenyang. Plating aja, yang dijual plating. Ya kan? Dengan porsi yang sesedikit itu, dengan harga yang sebesarnya itu. Kan gitu ya. Karena yang dijual di sana adalah penanda. Kan kalau ada orang yang belum paham akan bertanya, kenapa sehedonisme itu, setidak proporsional itu, setidak rasional itu masih saja digandrungi dan banyak omsetnya mahal dan banyak tetap laku saja. Kenapa? Karena memang ada logika yang berbeda. Apa? Logika simulakra. Logika bagaimana petanda itu sudah dihianati oleh penanda. Dan pengkhianatan itu bukan pengkhianatan sebagaimana subjektivisme pengkhianatan ya. Karena memang ada suatu realitas yang sudah benar-benar berbeda dengan logika yang sudah juga benar-benar berbeda. Jadi produksi dalam ilmu pengetahuan itu memang ada di posisi yang berbeda dengan produksi dalam hal yang bersifat materi dan keekonomian. Sehingga produksi ilmu pengetahuan tetap lebih seksi, lebih hegemonik. Karena memang itu merupakan bentuk batas maksimal dari konsumsi pengetahuan. Berbeda dengan konsumsi hal-hal yang bersifat material. Maksimum utility dari konsumsi yang bersifat material itu adalah penanda seminim-minimnya dan petanda semaksimal-maksimalnya. Iya, saya balik memang. Saya balik. Dan itu bertentangan dengan pandangan Jean Baudrillard dan simulakra. Orang-orang yang terjebak dalam dunia simulakra itu adalah orang-orang yang tidak dapat memaksimalkan pola pikirnya. Menurut saya pribadi. Karena pola pikir orang-orang yang terjebak dalam simulakra itu adalah pola pikir orang-orang yang sudah dikontrol. Makanya dalam konsepsi sibernetik yang dimasukkan oleh Jean Baudrillard di sini, sibernetik itu salah satunya adalah memasukkan teori informasi, salah satunya untuk memberikan kontrol.
Bahkan simulakra di tahapan yang ketiga itu membangun struktur, dan struktur itulah yang membangun realitas. Dalam artian realitas dikontrol sama seperti kejadian waktu COVID-19 kemarin. Masker langka, sehingga masker benar-benar langka karena nasihat masker langka itulah yang menyebabkan masker menjadi langka. Nasihat mengatakan masker akan langka menyebabkan seakan-akan itu adalah nasihat untuk segera membeli masker. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong membeli masker dan terjadilah kelangkaan masker dengan sendirinya. Nah, itulah di tahapan simulakra. Bagaimana orang yang hidup dalam kontor simulakra itu adalah masyarakat yang terkontor dengan narasi-narasi publik, dan hal itu sangat rasional dan memang diadopsi secara ekonomi. Makanya ada teori permintaan dan penawaran. Saat permintaan naik, harga akan naik dan lain sebagainya. Dalam artian kontrol dalam memberikan efek placebo terhadap rasionalitas manusia-manusia yang ada di dalam dunia simulakra itu akan berdampak pada realitas yang sebenarnya. Misalnya ada saran saya bikin status Elon Musk misalnya. Elon Musk bikin status sebagai orang yang punya power ya. Famous is power kalau sekarang kan ya. Dalam dunia simulakra, famous is power, bukan knowledge sekarang. Karena kata-kata satu profesor kalah dengan kata-kata quotes di TikTok. Beda ya. Famous is power. Relate is power, relate is power. Meskipun nggak benar, yang penting relate, kan gitu ya. Lo ganteng lo aman. Sama yang mulet pasti kepelet. Apalagi sama yang melet. Kan gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah ada di tahap simulakra, biasanya orang-orang yang ada di simulakra itu adalah orang-orang yang aktif di media sosial. Lihat. Makanya ada tren ini. Tren Sangat Nikah kemarin tiba-tiba semua orang ganti foto profilnya jadi Sangat Nikah ya Nanang, termasuk Nanang ganti. Itu adalah orang-orang yang dikontrol secara penanda. Padahal secara aspek petanda Sangat Nikah itu gak ada. Buktinya Israel masih menjajah Palestina. Rusia masih menggempur Ukraina. Dan lain sebagainya. Pemerintahan apartheid lainnya masih merajalela. Artinya Sangat Nikah belum eksis Mas Nanang. Dia bukan nakama nggak tahu, kalau bukan nakama nggak tahu. Dalam artian apa? Mas Nanang dan saya sudah menganggap One Piece itu memiliki efek realitas. Hyperrealitas nih. Makanya orang-orang ke Jepang sekarang lebih menghargai manganya. Meskipun kita tahu bahwa prestasi Jepang itu banyak. Tapi yang dihargai apa? Luffy. Kita tahu ilmuwan-ilmuwan Jepang banyak. Tapi orang-orang berebut foto dengan patungnya Zoro. Gitu ya. Ini fiksi yang aktual. Bagaimana simulakra mencengkrama kesadaran kita. Mungkin ada pertanyaan lain biar lebih variatif. Oke. Tadi di tahapan yang kedua ya, di simulakra utamanya dalam proses dalam kalau dikaitkan dalam sektor ekonomi gitu. Yang dimana katanya konsumen yang mempengaruhi produksi. Apa gimana tadi pernyataannya? Gitu. Cuman kalau beralih kepada seniman gitu. Seorang seniman kan menghasilkan satu karya yang secara konsepsinya si seniman itu dalam membuat karya tersebut dan tidak diproduksi secara banyak, cuma satu saja gitu. Itu gimana maksudnya? Ya itu. Jadi konsep hyperrealitas ini bukan konsep tunggal dari seorang Jean Baudrillard ya. Jadi ada pemikir-pemikir sebelumnya meskipun tidak secara konkret mengatakan itu adalah hyperrealitas, tapi pokok pikirannya itu menyangkut dengan hal-hal yang bersifat hyperrealitas juga. Salah satunya yang berkaitan dengan Mas Nanang, pertanyaan Mas Nanang itu adalah Plato, Mas. Jadi Plato itu kenapa nggak suka seni? Karena gitu. Karena seni itu adalah bentuk salah satu fenomena hyperrealitas, di mana apa yang dipresentasikan itu tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang. Tapi kalau Plato tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang ada di akal budi menurut Plato.
Jadi gitu. Jadi seniman itu memang mesin produksi hyperrealitas. Termasuk film itu kan karyanya seniman dan lain sebagainya. Dan Jean Baudrillard di sini juga bisa kita katakan sebagai seorang nihilis. Karena konsepsi hyperrealitas yang beliau bangun sendiri menyebabkan dia merasa pada akhirnya setiap realitas itu akar terjerembab pada akar hyperrealitas. Karena setiap realitas itu akan disimulasikan. Dan simulasi itu tidak memberikan gambaran yang sebenarnya. Bahkan yang dibangun konsep dasar saya lupa jelaskan tadi, simulasi yang digunakan untuk menjelaskan yang dikutip oleh Jean Baudrillard itu konotasinya sangat negatif. Simulasi itu tujuannya untuk menipu. Manipulasi. Menipu, negatif, menggunakan terminologi yang sangat-sangat negatif. Makanya nihilisme akhirnya, karena menurut Jean Baudrillard semuanya realitas ini pasti akan terjebak pada akar hyperrealitas. Jadi kalau pertanyaan Mas Nanang tentang seniman, Plato sebagai seseorang yang juga memiliki konsep hyperrealitas memang tidak setuju dan tidak suka dengan karya seni. Karena karya seni tidak mempresentasikan apa-apa yang sebenarnya. Simbolnya, penandanya, akan digembar-gemborkan kemana-mana. Misalnya kayak kalau ada orang yang suka jelalatan matanya dibesarin, gitu ya. Ada orang yang suka julid dikasih tai lalat, gitu ya. Banyak kan penanda bebas tergantung seniman yang mau ngasih tanda seperti apa ya Mas. Jadi apa kata seniman Mbak? Makanya seniman itu biasanya orang yang memang bodoh amat dengan petanda. Dan dia memang secara terang-terangan dan serampangan membiarkan karya seninya dibebas tafsirkan. Iya bebas nilai, ini tafsirkan seperti apa aja lah. Saya gambar kayak gini terserah lah sampean mau nafsirin apa aja. Tapi saya punya tafsir saya sendiri. Misalnya tai lalat misalnya ya. Kan kayak seni. Pertanyaannya, kenapa di Mona Lisa? Di Mona Lisa misalnya. Emang Mona Lisa nggak ada tai lalatnya? Ya enggak tahu. Iya. Jadi ada pertanyaan, kenapa di Mona Lisa tidak ada tai lalatnya? Karena gini-gini dan lain sebagainya. Karena misalnya karena karya seni yang bersifat tinggi itu tidak ada noda misalnya. Misalnya, karena memang seni itu memang bebas nilai. Saya tidak mau ikut-ikutan di situ. Saya nggak mau ikut-ikutan. Cuma memang seperti itu. Nah makanya karya seni itu adalah salah satu medium hyperrealitas dalam aspek yang real. Dalam ranah teknologi ada film. Berterima kasihlah kepada orang yang membangun isu. Kan di film-film banyak yang membangun isu. Gitu. Jadi konsekuensi dari hyperrealitas tadi membuat kekaburan. Saya agak begitu paham sebenarnya, cuman yang daripada diminta pertanyaan. Enggak, cuman mau menyinggung sedikit aja. Itu berarti bebas ya dalam dunia yang seperti sekarang ini kita membangun mungkin hyperrealitas kita sendiri gitu. Iya benar, itu sangat bebas sekali. Dari saking bebasnya, kan ini erat kaitannya. Sampai di media sosial kita berhamburan banyak, mereka membangun hyperrealitas sendiri gitu. Iya, membangun hyperrealitasnya masing-masing. Misalnya, saya mempresentasikan sebagai orang yang jago gambar misalnya. Padahal yang saya upload adalah gambar orang, misalnya gitu. Jadi antara penanda yang saya sampaikan, penanda yang saya letakkan di akun medsos saya tidak memiliki petanda konkret terhadap diri saya. Saya benar-benar tidak tahu gambar misalnya. Atau misalnya, saya aslinya punya tai lalat. Cuma karena saya tidak pede, saya hilangkan tai lalat itu di media sosial saya. Sehingga penanda yang saya gambarkan di akun medsos saya tidak sesuai dengan petanda yang ada pada diri saya sendiri. Sehingga faktor
Bisa pakai filter bisa ya Nang ya? Bisa. Faktor simbol itu perlu ya, harus bagian dari yang harus memang benar-benar wajib ada. Gitu. Kalau dalam konsepsi hyperrealitas Jane Baudrillard, simbol itu kan memang manusia itu adalah homo symbolicum ya kalau konsepnya homo symbolicum adalah manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari simbol. Nah, hyperrealitas itu untuk mendeskripsikan bahwa simbol-simbol yang dipakai manusia itu simbol-simbol yang kehilangan transendensi, ikatan antara penanda dan petanda. Misalnya saya mau menyimbolkan diri saya sebagai seorang yang penuh welas asih padahal saya psikopat misalnya. Ya, saya psikopat. Tapi saya ingin memberikan penanda bahwa saya adalah orang yang welas asih. Sehingga saya mengupload foto saya dengan anak kecil sebelum mereka saya bunuh misalnya. Berarti secara bukan masalah tidak ada aspek boleh atau tidak boleh, Mas. Tidak ada aspek boleh atau tidak boleh. Berarti nggak ada jauh bedanya ya dengan dramaturgi ya. Oke. Sempat disinggung dulu ya. Iya. Yang nggak ada, cuma mungkin bedanya kalau petanda dan penanda ini sifatnya dalam semiotisnya. Kalau dramaturgi kan lebih kepada hal yang bersifat sosiologis. Nah, penanda dan petanda inilah sebenarnya yang nanti akan dibawa untuk menganalisis hal yang bersifat sosial dan ekonomi. Nah, hal yang bersifat ekonomi dan sosial itu digambarkan oleh siapa? Jane Baudrillard dalam salah satu karya bukunya yang bersifat masyarakat konsumsi. Nah, di buku ini, buku masyarakat konsumsi ini, bagaimana pola konsumsi masyarakat itu berfokus kepada penanda dan bodoh amat dengan petanda. Maksudnya penanda itu menjadi rujukan utama. Sehingga aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak fundamental mengacu kepada hal-hal yang bersifat petanda. Misalnya, makan tadi yang saya contohkan, makan itu secara konsepsi dasar kalau kan logikanya kalau lapar makan. Secara ontologis petanda orang untuk makan itu adalah hal yang lapar. Nah, karena adanya hyperrealitas itu menunjukkan bahwa saat ada orang lapar, dia tidak makan dalam artian makan yang memenuhi unsur sebagai kenyang, akan tetapi makan secara penanda, misalnya makan McD agar bisa difoto. Makanya ada saat orang makan di rumah nggak ada yang difoto. Karena tidak memberikan penanda apapun. Iya. Bicara tadi barusan McD itu ya. Jadi saya pernah kepikiran Di boykot, Mas. Apa? Mau di boykot. Oh, enggak. Enggak, bukan terkait itu. Apa? Di sini di Pamekasan kayak gitu. Terkait munculnya beberapa apa ya namanya itu F&B ya. Tren-tren ya boleh lah sebut brandnya apa itu? Pizza Hut, kemudian gacoan atau mungkin yang bukan terkait dengan makanan atau minuman ya Miniso dan lain-lain masih banyak ya brand-brand itu. Nah itu saya sempat kepikiran bahwa dengan masuknya brand-brand itu pertama di sisi pertama itu saya pikir masyarakat Pamekasan mungkin kayaknya sudah perekonomiannya mungkin sudah lebih baik ya karena beberapa jenis makanan dan kebutuhan itu kan yang tadi seperti itu sudah kebutuhan sekunder sebenarnya kan ya. Sehingga masyarakat sudah punya anggaran untuk dialokasikan ke belanja-belanja yang bukan primer kan kayak gitu. Nah, di sisi lain orang-orang yang mungkin belum paham tentang hal-hal seperti itu tuh menganggap bahwa simbol dengan adanya brand itu tuh bukan mengejar secara manfaat ya, tapi lebih ke kalau ke brand ini berarti ke mendatangi salah satu simbol itu brand itu akan ya apa namanya menganggap dirinya sudah mampu mungkin kayak gitu-gitu tuh itu kan padahal seperti tadi terkadang kan bisa jadi apa tuh tadi ya yang disebutkan
antara dirinya dengan apa yang direalitaskan, dihiperrealitaskan itu kan berbeda kayak gitu. Nah itu mungkin ini diskusi aja kayak gitu. Itu tuh seperti apa pendapatnya? Konsumsi tanda ya. Jadi masyarakat konsumsi sebenarnya pengen dibahas di lain waktu, cuma memang karena memang ada sangkut maunya kita singgung sedikit. Masyarakat konsumsi itu adalah masyarakat yang ada di dalam simulakrum atau masyarakat yang secara konsumsi berkaitan erat dengan hyperrealitas. Jadi realitas konsumsinya menjadi realitas konsumsi yang sekunder kalau katanya. Kalau bahasa ekonominya nanti kita ini masyarakat kita sudah masyarakat yang sudah dinilai mampu dan memiliki tingkat perekonomian yang memang sudah layak untuk melakukan tingkat konsumsi di tingkatan yang kedua. Cuma kalau dalam persoalan hyperrealitas itu bukan masuk ke dalam persoalan sana. Persoalan di sana berjalan di hyperrealitas itu persoalan masalah kebermanfaatan yang hendak dicapai dalam mengkonsumsi suatu benda. Jadi awalnya benda itu dikonsumsi karena bendanya, misalnya nasi itu dikonsumsi karena nasinya, berpindah nasi itu dikonsumsi karena merek nasinya gitu. Jadi realitas kebendaan sebagai petandanya itu hilang, digantikan dengan realitas penanda benda tersebut. Misalnya awalnya saya meminum teh tarik aja buatan sendiri itu tidak masalah. Cuma pada suatu kondisi tertentu kesadaran itu bergeser menjadi kalau mau minum harus minuman yang memiliki merek tertentu misalnya. Misalnya kalau suatu gambaran yang terjadi dan menjelaskan gap secara keekonomian ya. Ini sudah masuk ke dalam ranah analisis keekonomian. Bagaimana anak-anak taci-taci itu ke Indomaret beli minuman yang namanya Pororo. Tahu kan? Tahu? Iya kan mahal kan? Minuman Pororo kan? Itu minuman kelas menengah ke atas Pororo. Tak nyaman. Jadi kalau kita memang memiliki logika penuh mengakses benda karena bendanya, kita akan memilih benda yang dan kita akan bodoh amat dengan penandanya gitu. Jadi hyperrealitas itu sebenarnya adalah bagaimana saat kita melakukan kegiatan konsumsi suatu benda atau barang atau jasa misalnya. Kalau jasa kita lihat mau perawatan mau misalnya ada di kalangan ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang suka nyinyir, saya pernah enggak sengaja mendengarkan ya. Karena dia dihitung adalah keluarga yang sedikit mampu di desanya. Dia tidak mau melahirkan ke rumah sakit umum. Karena rumah sakit umum dinilai milik orang-orang umum. Akses penanda, kebutuhan akan penanda untuk diakui dalam ranah sosial tidak terpenuhi di sana. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit swasta yang memiliki penanda yang oke. Misalnya kalau di Pamekasan, dia nggak mau ke rumah sakit umum, dia maunya ke Kusuma. Misalnya gitu. Misalnya ya contoh. Jadi kebutuhan konsumsi tidak disandarkan kepada kebutuhan secara ontologi. Jadi petanda secara transenden tidak memiliki hubungan lagi dengan penandanya. Penanda menjadi aspek utama. Dan ini kita sering kali dibodoh-bodohi dengan kata-kata harga tidak mengkhianati barang. Oke, harga tidak mengkhianati barang. Merek juga tidak mengkhianati kualitas barang. Ini permainan bagaimana penanda ingin menghegemoni petanda agar tetap masuk ke dalam hegemoni suatu penanda. Karena kalau kita pernah lihat konten-konten flexing, berapa harga outfit lu, kan gitu ya. Itu yang dijual penanda semua. Karena saat kita bandingkan dia dengan temannya kayak sama-sama aja. Bedanya di penanda-penanda yang ada. Dan itu adalah salah satu ciri masyarakat perkotaan nanti. Di mana aspek konsumsi, aspek-aspek konsumsi itu sudah bergeser dari konsumsi petanda menjadi konsumsi penanda. Dari konsumsi barang menjadi konsumsi merek.
Semuanya akan bersifat simbolik. Dan semakin tegaklah homo simbolikum. Sebagaimana semangka yang semakin tegak hari ini ya. Mungkin sekian dulu. Anggi ada pertanyaan, oke? Ya silakan. Mungkin ini terakhir, cuman karena saya memikirkan itu dan itu cukup menarik untuk kita refleksikan sekarang gitu kan. Tadi menyinggung tentang pseudo ya. Saya lihat tadi ketika menyinggung tentang bagaimana kita menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan sesuatu, identitas dan lain sebagainya. Cuman sekali lagi itu sebenarnya tidak lebih parah lagi karena itu menyentuh dalam aspek paling mendasar, itu adalah aspek identitas diri gitu. Dalam konteks sekarang misalnya, kenapa pola konsumsi bisa semacam itu, orang-orang bisa mudah terkendalikan dan lain sebagainya, kontrol diri dan sebagainya, karena kalau kita tarik pada aspek individu yang paling mendasar, orang sudah kehilangan identitasnya. Hiperrealitas sudah terjadi pada aspek individual. Makanya kalau yang yang disinggung kemarin di Volvo chapter gitu ya, itu tentang pseudo identity. Jadi bagaimana pseudo itu, semu itu sebenarnya ada kaitannya juga dalam kita bajang. Oke, jadi gimana pseudo identity itu, identitas itu tidak hanya pada aspek simbol-simbol yang digunakan, tapi dia sudah dengan dramaturgi, dengan misalnya simbol penanda-penanda, bagaimana media sosial juga memperprestasikan misalnya perempuan yang ideal itu begini, sehingga perempuan mulai mempertanyakan kediriannya sebagai perempuan, seolah-olah polanya itu tidak ke depan tapi mundur ke belakang, sehingga makanya banyak sekali fenomena orang bunuh diri dan lain sebagainya, karena fenomenanya orang tidak lagi merepresentasikan dirinya kepada yang lain, tapi bagaimana dia mengambil realitas yang ada yang itu penuh dengan hyperrealitas dibandingkan dengan dirinya, sehingga dia kehilangan jati dirinya, sehingga dia merasa yang mengkungkung manusia itu tidak lagi sosial, yang menindas manusia atau yang menindas seseorang itu tidak lagi sosial tapi dirinya. Makanya dia tidak memiliki tempat untuk kabur, sehingga dia memilih untuk menutup usia gitu. Itu yang terjadi dalam fenomena-fenomena yang paling mendasar. Kenapa banyak yang mengatakan bahwa kemajuan itu sejatinya tidak berbanding lurus tapi justru berbanding kebalik dengan kemanusiaan gitu. Karena bukannya seharusnya kemajuan itu harusnya itu memberikan kemajuan kepada kemanusiaan, tapi justru ada degradasi yang cukup parah kita dalam fenomena-fenomena kemanusiaan tentang moral dan lain sebagainya. Itu bukan hanya gap Kak, mundur gitu. Jadi bukan kita malah meroket tapi kita masuk ke jurang gitu. Itu adalah salah satu bentuk akibat paling fatal dari simulakra tadi. Bagaimana penanda, simbol-simbol itu tidak lagi mencerminkan atau tidak lagi merepresentasikan makna-makna itu. Jadi pseudo identity itu tidak hanya membahas tentang bagaimana seorang kehilangan identitasnya, tapi bagaimana seseorang itu terjerembab dalam identitas-identitas yang lain. Sama seperti sederhananya mungkin kita tidak sadar. Ada banyak kategorisasi yang muncul dalam media sosial, di Reels, TikTok dan lain sebagainya, muncul bahwa perempuan tuh begini, atau mungkin terjebak dengan bintang dan lain sebagainya. Orang-orang yang melankolis tuh begini, atau orang-orang yang introvert tuh begini misalnya. Sehingga dengan analisis itu kita seolah-olah langsung menjudge bahwa kita tuh seperti ini, sehingga kita terjerembab dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga kita membentuk diri kita seperti itu. Itu yang paling mendasar kenapa banyak orang mengikuti standar-standar kecantikan, mengikuti standar-standar gaya hidup, mengikuti tren center yang sedang up di sosial media. Karena yang paling mendasar tidak hanya pada pola konsumsi sebagai kegiatan gitu ya, tapi bagaimana proses identifikasi terhadap diri seseorang itu yang juga sudah ternodai gitu. Sebut saja sudah berada di tahap terakhir dari simulakra tadi. Jadi kalau dianggap bahwa kita sudah mengkonsumsi tanda sampai tahap hyperrealitas, kita sudah sampai ke tahap itu, sampai aspek yang paling fundament dari manusia itu bagaimana kita mengidentifikasi diri kita sebagai manusia. Mungkin itu sih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan? Oke, terima kasih Mbak Winda. Jadi saya ada tambahan juga. Ini kata-kata di Instagram yang saya baca. Kalau sampean merasa diri sampean bodoh, ingat di luar sana masih ada orang percaya sama zodiak. Kan gitu ya. Nah, iya kan? Iya kan? Ini salah satu contoh
nyata bagaimana hyperrealitas mengkontrol manusia. Jadi bintang-bintang ini nih, bintang-bintang di langit yang dibagi menjadi 12 dan ditambah 1 jadi 13. Jadi ada pergeseran shifting star ya Mbak ya. Ada pergeseran bintang yang awalnya Leo jadi Cancer kayak saya. Yang awalnya Pisces jadi Gemini. Iya kan ya? Iya. Ini adalah contoh konkret secara psikologis bagaimana hyperrealitas mengkontrol dan mengkonstruksi manusia. Sehingga dia percaya, karena dia percaya akhirnya dia terbentuk sebagaimana pengkotak-kotakan bintang-bintang itu yang tidak secara bintang-bintang di langit. Yang percaya bahwa sekarang keuangan Anda sulit. Dan bilang, oh iya keuangan saya sulit. Ya memang sulit, siapa yang gak sulit keuangan? Bos BCA aja sulit, tapi bedanya sulitnya dia mengurus uang yang triliun-triliun sampai mengurus uang 2000-an. Kan gitu ya. Jadi setara dengan apa yang disampaikan Mbak Winda tadi, bagaimana hyperrealitas yang mengkontrol manusia sehingga menciptakan realitas baru. Jadi ada dominasi dan hegemoni secara perspektif yang mengkontrol kita. What the fuck standar sama seperti tadi ada love language itu pembahasan bodoh juga itu. Pembahasan bodoh bagi manusia yang menyerahkan diri terhadap kontrol pembagian kategorisasi dari love language. Jelas-jelas love language setiap manusia itu adalah physical touch. Karena itu memang sudah disampaikan. Kenikmatan paling hakiki itu adalah kenikmatan materi. Kenikmatan materi secara paling hakiki yaitu. Makanya itu yang diharamkan dalam konteks percintaan dalam Islam. Mau memberikan hadiah halal, memberikan ini halal, word affirmation halal, yang boleh gak boleh apa? Physical touch. Itu yang paling spesial. Duhai anak muda, jangan diberikan ke sembarang orang. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.